Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, Stambuk 083201900142, Program Studi Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video terkait tugas praktek mata kuliah Manajemen Agribisnis tentang penerapan subsistem manajemen agribisnis pada komoditi kelapa sawit. Baik, saya akan membacakan sedikit deskripsi singkat mengenai kelapa sawit itu sendiri. Kelapa sawit dengan nama latin Elaiis merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan baku. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Oke, lanjut menjelaskan pengadaan input. Yang pertama, input yang digunakan dalam komoditi kelapa sawit. Input produksi luas lahan, input produksi bibit, input produksi tenaga kerja, input produksi pupuk, dan input produksi pestisida. Kedua yaitu pengadaan input pada komoditi ini. Pertama, luas lahan. Input produksi tanah merupakan kedudukan yang paling penting. Luas penguasaan lahan pertanian merupakan suatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha pertanian. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Tenaga kerja usaha tani dapat dibedakan atas tenaga kerja pria, tenaga kerja wanita, dan tenaga kerja anak-anak. Ketiga, pupuk. Tujuan dari pemupukan lahan pada prinsipnya adalah sebagai persediaan unsur hara untuk produksi makanan alami serta untuk perbaikan dan pemeliharaan kebutuhan kondisi tanah dalam hal struktur, derajat keasaman, dan lain-lain. Yang keempat, bibit. Bibit merupakan salah satu input produksi yang menentukan keberhasilan dalam kegiatan usaha tani. Yang kelima, pestisida. Pestisida atau obat-obatan adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasa trenik dan virus yang dipergunakan untuk mengendalikan atau mencegah hama penyakit yang merusak tanaman. Adapun lembaga penunjang dari pengadaan input ini adalah lembaga seperti koperasi, bank, dan lembaga pembiayaan. Oke, lanjut pada proses budidaya. Proses budidaya tanaman sawit. Budidaya kelapa sawit saat ini menjadi primadona usaha yang paling diminati di sektor perkebunan. Hal ini tidak terlepas dari potensi produksi dan harga minyak sawit beserta produk-produk turunannya yang sangat menggiurkan. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Indonesia tetap bertahan sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Perbaikan usaha budidaya kelapa sawit harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder dan petani kelapa sawit. Yang kedua yaitu pengolahan tanah hingga panen. Yang pertama, syarat tumbuh kelapa sawit. Yang kedua, gunakan bibit sawit yang unggul. Adapun ciri-ciri sawit unggul adalah tunas berwarna putih, daun melebar, tempurung berwarna hitam, kondisi akar tidak terlalu panjang, kondisi batang bibit sawit ukurannya pendek dan gemuk. Yang ketiga, pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit yang tepat. Keempat, waktu tanam yang tepat. Kelima, pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Keenam, pengendalian hama penyakit kelapa sawit. Adapun hama kelapa sawit yaitu hama ulat, hama kumbang, hama tikus. Adapun penyakit kelapa sawit yaitu penyakit akar dan busuk akar, penyakit busuk pangkal batang. Yang ketujuh yaitu panen buah sawit. Tahap terakhir dari budidaya kelapa sawit yaitu pemanenan kelapa sawit. Pada umumnya kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan.
namun tidak semua buah kelapa sawit bisa dipanen secara bersamaan. Adapun lembaga penunjang yang terkait pada budidaya kelapa sawit ini yaitu pemerintah, lembaga penyuluh, lembaga pendidikan formal dan informal, serta lembaga riset agribisnis. Oke, lanjut pada proses pengolahan pasca panen. Proses pengolahan komoditi kelapa sawit pasca panen. Tahapan dari pengolahannya yaitu: pertama, perebusan atau sterilisasi. Kedua, perontokan buah. Yang ketiga, pelumatan buah. Keempat, pengempaan atau ekstraksi minyak sawit. Yang kelima, pemurnian atau klarifikasi minyak. Proses pemurnian minyak kelapa sawit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pemurnian minyak di dalam tangki pemisah. Kedua, sentrifugasi minyak. Selanjutnya, pengeringan hampa. Selanjutnya, pemurnian minyak dengan tangki lumpur. Kemudian strainer. Lanjut pada pretliner. Kemudian sentrifugasi lumpur. Sentrifugasi pemurnian minyak. Lanjut pada pengeringan minyak. Yang keenam yaitu pemisahan biji dengan serabut. Yang ketujuh, pengeringan dan pemisahan inti sawit. Ini merupakan tahapan terakhir. Setelah terpisah dari tempurungnya inti sawit, selanjutnya dicuci sampai bersih. Proses selanjutnya, inti dikeringkan sehingga kadar airnya tinggal 7,5%. Proses pengeringan dilakukan dalam suhu di atas 90 derajat Celcius. Adapun lanjut pada peranan lembaga pendukung. Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil ini dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen. Yang kedua, kelembagaan usaha di bidang pengolahan agroindustri. Yang ketiga, kelembagaan lembung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan. Oke, lanjut pada proses pemasaran komoditi, raw material atau produk olahan. Yang pertama yaitu proses pemasaran. Struktur pasar pada saluran pemasaran tandan buah segar atau TBS dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Hal ini dapat juga mempengaruhi harga di pasaran. Dengan adanya jumlah pembeli yang banyak, maka pembeli tidak akan bisa mempengaruhi harga. Tetapi sebaliknya, jika jumlah pembeli sedikit, maka harga dapat ditentukan oleh pembeli. Harga merupakan salah satu variabel yang merupakan cerminan dari interaksi penawaran dan permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga maupun industri. Yang kedua, alur pemasaran secara umum. Terdapat 3 saluran pemasaran yang telah terbentuk selama ini pada komoditi kelapa sawit. Saluran pertama yaitu petani kepada pedagang pengumpul dan berakhir pada pabrik. Saluran pemasaran kedua yaitu petani, kemudian kelompok tani, dan kemudian pabrik. Dan saluran pemasaran ketiga yaitu petani langsung ke pabrik. Saluran 3 dapat dikategorikan sebagai saluran 0 tingkat. Lanjut, yang ketiga yaitu lembaga pemasaran yang terkait. Kelembagaan sangat penting dalam pemasaran hasil karena melalui kelembagaan arus komoditi atau barang berupa hasil pertanian dari produsen disampaikan kepada konsumen akan lebih terjangkau. Kelembagaan pemasaran meliputi kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga hasil pertanian sejak lepas dari produsen ke konsumen. Kelembagaan tersebut dapat berupa pedagang pengumpul yang ada di daerah produsen, baik kabupaten atau kecamatan, pedagang antar daerah yang ada di kabupaten dan provinsi, dan pedagang grosir yang ada di kabupaten dan provinsi, dan pedagang pengecer ke konsumen. Lanjut, keempat yaitu peranan lembaga pendukung. Lembaga pendukung yang terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan faktor-faktor produksi sehingga perkebunan kelapa sawit dapat berproduksi dengan tren yang semakin meningkat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini terkait tugas manajemen agribisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.